Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe klasik. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold klasik, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini 17 September 2024 balik dengan pembahasan gold ya, XAUSD. Sekarang kita masuk ke Saxo dulu, kita perhatikan pembentukan yang terjadi dalam uptrend yang ada ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini uptrend yang terjadi sangat signifikan, dan pembentukan hari ini ya, di hari ini tuh bentuk candlestick yang rilis adalah bearish, which is a good things. Karena apa? Karena kita butuh adanya perlambatan dulu nih. Siapa tahu nanti kita mau untuk masuk buy, ya at least kita bisa dapat di area yang lebih nyaman lagi. Nah, kita ngomongin PDH PDL-nya terlebih dahulu. Sekarang kita ambil PDH, kita ambil PDL-nya ya. PDH-nya di berapa sih? PDH-nya itu ada di 2586. 258966. 258966 atau saya bulatin 2590 aja lah ya. 2590 lah saya bulatin. Sedangkan PDL-nya ada di 257541. Saya bulatin jadi 2575. Oke. Ini adalah patokannya yang dari previous daily high dan previous daily low-nya. 2575 dan 2590, teman-teman bisa perhatikan. Saat ini pergerakan itu mengalami penurunan yang signifikan. Kalau misalnya kita ngomongin dari garis, ini dia ketahan, dia close-nya di sini ya. Dia close pas banget di sini nih di 2583. 2583 sebagai area equilibrium lah kalau saya biasa bilang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Saat ini dia potensial akan nge-retest area previous daily low, which is bisa menjadi potensial untuk buy terlebih dahulu sampai kita bisa masuk. Ini saya patok dulu. Nah, sekarang kita pindah dari daily ke H4, ngambilnya di Oanda, tempat kita yang sudah biasa melakukan analisis. Ya, ini sekarang teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah area yang kemarin saya sampaikan bahwa ini bisa kok kalau misalnya kita mau masuk untuk entry. Ya, ini area bisa kita masuk untuk entry, itu adalah kemarin 2579, 2577. Ini yang kemarinnya ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Tapi setelah kita ngeliat sekarang, momentum strong drop 2577 dia makan. Jadi there's a big potential kalau teman-teman mau makan buy ya 2577, 2575. Itu di H4. 2575 dari mana? 2575-nya ambil dari the latest-nya ya, which is yang tadi kita ngomongin tentang previous daily low-nya. Ini saya hapus biar teman-teman bisa kelihatan. Di sini kalian bisa ngeliat ya pembentukan yang terjadi dalam XAUSD H4-nya. Nanti di H1 akan jauh lebih signifikan lagi gambarannya ya. Kalau misalnya kita tarik untuk pembentukannya aja, kita ngomongin garisnya aja, ini sebenarnya dia sudah breakout lebih dulu. Ya, dia sudah breakout lebih dulu. Kenapa saya bilang sudah breakout lebih dulu? Karena pembentukan sebelumnya di sini adalah area yang menjadi support kuatnya. Ini kalau misalnya dia berhasil break drop ke bawah, maka support kuatnya ini di breakout. Di berapa supportnya ini? Di 2579. Makanya tadi saya tunjukkan ke kalian 2579, 2577. Karena memang itulah zone-nya. Ya, 2579-nya.
Sehingga sekarang apa yang bisa dilakukan ya, kalau misalnya kita mau makan buy, kita bisa buy-nya only for scalping. Misalnya teman-teman masuk 2577, 2575, it's actually fine. Dengan catatan dia mampu untuk kembali bertahan di atas 2579. Ini kan ada 2579 ya. Jadi selama 2579 yang nggak di breakout, sebenarnya itu adalah patokan yang bagus buat si XAUSD. Tadi dari conviction saya, kalau kita ngeliatin di H4-nya, RSI 66.98 means masih bayarnya kuat. Tapi MACD-nya sudah mulai dead cross. Jadi adalah potensial untuk para sellernya ini menguat kembali. Nah, sekarang kita ngomongin di H1, area tempat kita trading. Sekarang teman-teman perhatikan di sini di H1-nya ya. Kalau misalnya kita ngomongin di H1, teman-teman bisa perhatikan pembentukan-pembentukan yang ada. Jauh lebih signifikan ya sekarang. Now kita ngomongin the highest levelnya, which is tadi yang sudah kita ngomong ya, previous daily high-nya di 2589 atau saya bulatin jadi 2590 aja. Oke, ini previous daily high-nya. Teman-teman lihat di sini berkali-kali ada liquidity grab, dia taking sih. Teman-teman lihat dia selalu ngambil ke bawah tapi nggak pernah close di bawah itu. Kecuali yang barusan ini. Ya, kecuali yang barusan ini. Pertama kalinya dia close beneran di bawah dari garis 2579 ini ya. Beneran close di bawah itu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa manfaatkan ini sebagai area buy for scalping. Kenapa saya bilang buy for scalping? Karena kalau kalian ngambilin dari pembentukan yang ada, ini kan ada beberapa base di bawahnya. Jadi 2577, 2575 sampai nanti ke 2573. Yaitu adalah area buy yang paling baik yang bisa kita dapatkan. Gitu. Sebelum nanti kita masuk di dalam buy high risk kita di 2560-an ini. Ya, 2567, 2565 atau nanti dapat di area 2568, 69-an. Oke, itu yang akan saya patok ke teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian itu nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman harus trading di XAUSD. Kenapa ya? Karena kita sudah tahu ya pembentukan yang akan terjadi seperti apa, dan teman-teman juga bisa ngelihat bahwa saat ini ya market saat ini sudah mulai mengkompromis untuk adanya penurunan lebih lanjut. Kita ngelihat dari RSI sedang ada di 46.06 ya, RSI-nya turun signifikan, MACD-nya sudah lama dead cross-nya ya. Dan ini ada big potential terjadinya penurunan yang signifikan kembali. Kapan potensial penurunan yang signifikan itu kembali? Menurut saya seandainya dia berhasil makan habis 2573 ini. Ya, 2573 ini sebentar saya turun ke bawah. Nah, 2573 ini dihabisin, maka potensial next-nya akan turun sampai 2560-an. Oke. Jadi di situ patokan saya ya. 2573-nya. Jadi selama area tersebut, pertama kita tahu area 2579 sudah di break ya. Satu itu dulu. Itu yang kita perlu ketahui. Artinya apa? Sellernya kuat, titik equilibriumnya bisa di breakout. Ya, next-nya apa yang akan terjadi? Ya, dia akan nge-retest 2573. So, kalau misal teman-teman mau entry buy-nya itu lebar teman-teman. 2577 sampai 2573, itu scalpingan dulu, jadi makan 2577 sampai 2575 dulu. Next-nya makan lagi 2574, 2573, bolak-balik. Ya, kalau misal 2573-nya confirm breakout, habis dihajar, teman-teman sell continuation, makan baru di 2567-an. 2567, 2565. Ya, jadi agak lebih bawah lagi. Begitu. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah gambar yang bagus, ini yang kita sudah tunggu-tunggu, yang saya tunggu sih sebenarnya. Kalau teman-teman nggak nunggu nggak masalah. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, up, base, up kenceng, nggak ada bentuk base sama sekali, di sini baru base sedikit, baru up, dan saat ini base-nya lumayan lama. Sih, base-nya lumayan lama. Kenapa saya senang ada base lumayan lama seperti ini? Karena nanti pergerakannya hanya sebatas sideways. Kenapa saya bilang sideways? Karena hanya akan sebatas up, down, up, down, up, down. Sampai kapan? Sampai breakout salah satu. Either dia break 2590 untuk membuat new all time high, atau dia breakout 2573 untuk balik ke bawah-bawah lagi. Ya, ke area demand zone yang ada di bawahnya. Sebatas itu. Nggak ada perubahan yang signifikan, nggak ada rocket science dalam penjelasan saya. Ini sideways yang baik, dan ini yang kita harapkan terjadi. Kenapa? Karena akan jauh lebih mudah buat kita entry dan trade-nya. Why? Karena memang itu yang kita tunggu. Nggak ada news sama sekali yang lumayan signifikan kemarin. Di hari ini akan ada core retail sales. Ini memang bagus dan signifikan. Besok, kalau misalnya di hari Rabu, nggak gitu banyak ya. Nggak begitu banyak, cuma ada building permits, housing starts. Tetapi nanti di Kamis dini harinya itu baru ada news untuk FOMC ya. Jadi menurut saya still a good things kalau misalnya kita bisa manfaatkan area tersebut. Sekarang sell-nya di mana? Nah, kemarin kan kita nggak punya area sell tuh, teman-teman ingat sendiri, saya selalu bilang nggak ada nih, kita nggak bisa nge-sell sama sekali. Karena memang nggak ada area sell-nya yang bisa kita manfaatkan. Sekarang ada. Di berapa? 2587 sampai 2590. Hanya itu aja. Yes.
Apakah ada area sell for scalping, sell for scalping? Ada teman-teman, tapi nanti kita ngomonginnya di time frame yang lebih kecil. Misalnya di sini 2586, 2584 itu ada. Lalu nextnya di 2588, 2590 itu ada. Tapi selebihnya hanya menurut saya high risk lah itulah. High risk itu ada di 2588, 2590. Itu yang bisa dimanfaatkan sebagai area sell high risk. Sekarang kita ada ya sudah sellnya, nggak kayak kemarin. Buy sudah saya jelaskan, scalping teman-teman bolak-balik. Kenapa? Karena ini sideways. Ya, karena ini sideways. Kecuali nanti kita masuk di 2567, 2565 ini baru kita buy high risk. Medium risknya sama, nggak berubah 2532, 2530. Ya, 2532, 2530. Paling nanti kalau misalnya saya aktif trade di siang hari, manfaatkan beberapa momentum, beberapa zone, termasuk juga zone-zone yang ada di area ini. Ini kan beberapa kali nahan lama ya. Teman-teman bisa perhatikan, dia up, drop, akan liquidity grab, tapi ketahan selalu close di atas di 2550. Jadi there's a big potential bisa makan di daerah sana. Begitu, semoga membantu buat teman-teman sekalian. XAUSD, leave it as it is. Menurut saya ini akan ada perubahan yang signifikan nanti ketika core retail sales ya, malam ini newsnya rilis, ditambah nanti ketika FOMC dan Federal Interest Rate Decision. Bagi para buyer, harapan kita adalah dia break sekali 2590. Seandainya dia break 2590 with a strong momentum, trust me dia akan hajar 2600, 2620. Jadi 2600 dia naik 100 pips sampai 2620, which is itu berarti 300-an pips lah. Sedangkan jika nanti nggak berhasil breakout, dia break di bawah 2573 sampai berjumpa di 2565 ya teman-teman sekalian. So maybe that's all, teman-teman sekalian bisa sesuaikan dengan mapping kalian nanti, sesuaikan dengan metode yang kalian jalankan. Untuk yang di Grow Count, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share mappingannya di dalam grup. Thank you.